أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah, saya akan membahas tentang keutamaan bersabar dan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Pemirsa yang diberkahi Allah, sesungguhnya kesabaran ini adalah suatu faridah, suatu kewajiban sepanjang masa, dan suatu hal yang dianjurkan di setiap umur kita, sepanjang umur kita. Jadi kesabaran tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu, atau tidak mengenal saat-saat tertentu saja. Tapi kesabaran ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya sepanjang umur, selama dia hidup di dunia. Dan setiap waktu, kita semua dituntut untuk bersabar. Hanya saja, pada bulan Ramadan, kesabaran ini lebih ditekankan lagi. Jadi kesabaran bukan hanya di bulan Ramadan. Di setiap bulan, di setiap masa, kita dituntut untuk bersabar. Tapi di bulan Ramadan ini, kesabaran kita lebih ditekankan lagi. Dan kewajiban bersabar lebih kuat lagi. Dikarenakan pada bulan Ramadan ini ada ibadah siyam dan juga qiyam yang tidak mungkin dapat ditunaikan kecuali dengan kesabaran. Jadi inilah bulan kesabaran sebagaimana disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrus sabr, bulan kesabaran. Kemudian kesabaran yang dituntut dari kita, ya, kesabaran yang terpuji, kesabaran yang diperintahkan oleh syariat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kesabaran dalam mentaati Allah. Bersabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan dalam mentaati Allah Ta'ala. Seperti salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Kita dituntut untuk bersabar melakukan itu semua dan istiqamah. Bukan sekedar melakukan, tapi melakukan itu semua dan istiqamah melakukan itu sampai akhir hayat kita. Dan ini butuh kesabaran. Tidak mungkin seorang dapat menunaikan salat, khususnya salat subuh, salat berjamaah, tepat pada waktu, dan istiqamah melaksanakan, mendirikan salat tanpa kesabaran. Terlebih lagi ibadah puasa. Tidak mungkin seseorang dapat mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, kecuali dengan kesabaran. Bersabar, berjihad lawan hawa nafsu, bersabar, ya. Jadi puasa adalah ibadah yang di situ dituntut kesabaran. Dan ini macam yang pertama, yaitu bersabar dalam mentaati Allah Ta'ala.
Yang kedua adalah bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Yakni bersabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti minuman keras, riba, ghibah, memaki-maki, sombong, hasad, dan semua perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Melihat yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan, mengucapkan kata-kata yang haram, ini semua maksiat. Dan kita tidak mungkin mampu meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kesabaran. Sabar menahan lidah, menjaga lisan. Sabar menahan pandangan. Sabar dalam ghaddul basar, menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan Allah. Bersabar untuk tidak mendengarkan lagu-lagu, musik, dan semua kata-kata yang mungkar. Bersabar. Bersabar untuk tidak mengkonsumsi minuman keras. Bersabar untuk tidak mengambil harta yang bukan haknya. Bersabar untuk tidak sombong. Bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menerima takdir Allah yang tidak kita sukai. Sebab takdir Allah ada hal-hal yang kita sukai dan ada di antara takdir Allah yang kita semua tidak menyukai. Seperti penyakit, faqr, kemiskinan, bencana alam, pandemi, kerusuhan, ketakutan, dan sebagainya, kelaparan. Ini semua adalah takdir Allah Ta'ala. Semua musibah itu tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin kita dituntut untuk bersabar apabila Allah menakdirkan atas seorang mukmin sesuatu yang kurang disukainya. Jadi ini medan kesabaran itu tiga ini. Jadi seorang tidak dikatakan as-sabirun, tidak digolongkan dalam orang-orang yang as-sabirun, yang bersabar, kecuali jika dia telah bersabar dalam tiga medan ini. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan istiqomah. Bersabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan bersabar dalam menerima takdir Allah yang membuat hatinya pedih. Ini kesabaran. Tiga macam, tiga medan. Ya. Di kesabaran ada tiga macam. Dan kita dituntut untuk bersabar dalam tiga medan tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Di dalam ibadah siyam, ibadah puasa yang insya Allah kita jalani dengan pertolongan Allah ini, tiga macam kesabaran itu terpadu. Jadi orang yang berpuasa atau di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini, tiga macam kesabaran itu terpadu pada seorang mukmin. Penjelasannya adalah kesabaran yang pertama adalah bersabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan kita tidak hanya diperintahkan berpuasa saja, tapi juga diperintahkan qiyamul Ramadan, berdiri salat di malam-malam Ramadan. Terkhusus bagi kaum laki-laki menunaikan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Dan bersabar kalau imam memanjangkan bacaannya. Jangan sampai jamaah yang mendikte imam supaya bacaannya setengah halaman saja, supaya singkat-singkat saja. Jadi imam didikte oleh jamaah, ya. Ini kurang tepat. Seharusnya berikan kebebasan bagi imam untuk membaca surat-surat yang disukainya, yang dihafalnya, dan makmum bersabar, berdiri, rukuk bersama imam. Dan jangan mendikte imam. Tetapi imam juga dituntut untuk memperhatikan kemampuan jamaahnya, karena di antara jamaah mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang lanjut usia, ini harus diperhatikan. Ya. Jadi luar biasa ibadah Ramadan ini. Di siang harinya kita, ya, kaum muslimin, ditempa dengan kesabaran dalam menanggung lapar dan haus. Ya. Jadi sepanjang hari, sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, setiap mukmin bersabar menanggung lapar, haus, letih, dan sebagainya. Bersabar dan berjihad melawan hawa nafsu. Dan ini kesabaran dalam mentaati Allah. Di siang harinya bersabar melawan hawa nafsu dalam rangka taat kepada Allah, dan di malam harinya bersabar dalam qiyam, dalam salat bersama imam sampai tuntas. Kesabaran sepanjang siang dan malam. Dan tidak mungkin seorang muslim mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik tanpa kesabaran. Ya. Puasa tidak mungkin ditunaikan tanpa sabar, dan salat tarawih, qiyamul lail tidak mungkin ditunaikan tanpa sabar. Jadi ini sabar yang pertama, yaitu
kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, kesabaran dalam mentaati Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kesabaran yang kedua tadi macamnya adalah kesabaran dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ini macam yang kedua. Dan di bulan Ramadan, kita ibadah ini, kesabaran ini sangat dituntut. Sebab orang yang berpuasa, dia tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja. Dia tidak hanya bersabar menanggung lapar dan haus saja, tidak. Tapi dia juga wajib bersabar meninggalkan pandangan yang haram. Bersabar meninggalkan melihat objek-objek yang haram. Bersabar meninggalkan suara-suara yang haram, lagu-lagu musik dan apa saja yang haram. Bersabar meninggalkan kata-kata yang haram. Bersabar dari harta yang haram. Jadi di bulan Ramadan ini kita bersabar meninggalkan maksiat. Segala macam bentuk maksiat. Kalau puasa kita ingin diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tidak sedikit orang yang berpuasa, dia menanggung lapar dan haus, tapi cuma dapat itu saja. Jadi perolehannya cuma lapar dan haus saja. Pahala nol besar, dosa-dosa tidak diampuni, dan nanti di hari kiamat tidak dipanggil oleh malaikat untuk memasuki pintu Ar-Rayyan, untuk memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi dia bulan Ramadan berlalu, sementara dia didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling merugi. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Padahal dia berpuasa, boleh jadi dia berpuasa. Tapi kenapa Allah tidak menerima puasanya? Karena dia tidak meninggalkan pandangan yang haram, tidak meninggalkan kata-kata yang haram, tidak meninggalkan pendengaran yang haram dan sebagainya. Jadi di bulan Ramadan kita dilatih, dilatih untuk bersabar meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin diterima puasa kita, jadi kita dilatih 1 bulan full untuk bersabar dalam menjauhi maksiat. Dan subhanallah kita rasakan insya Allah bahwa di bulan Ramadan kita lebih mudah bersabar meninggalkan maksiat. Di jalan-jalan banyak maksiat. Kadang di setiap sudut jalan, di setiap sudut kota banyak maksiat yang tampak secara terang-terangan. Tapi di bulan Ramadan kita lebih mudah untuk menjauhi maksiat. Lebih mudah untuk bersabar dari marah atau melampiaskan marah. Lebih bersabar untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena setan-setan dibelenggu. Dan orang yang beriman itu dalam keadaan berpuasa sehingga saluran darahnya itu sempit. Padahal setan itu mengalir pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Nah, ketika seorang yang berpuasa, mungkin aliran darahnya tidak deras sehingga setan tidak lancar. Ditambah lagi hadis Nabi sahih, yaitu setan-setan dibelenggu. Sehingga kita insya Allah lebih mudah bersabar meninggalkan maksiat pada bulan ini. Kemudian yang ketiga, macam yang kesabaran yang ketiga adalah bersabar dalam menerima takdir Allah yang tidak kita sukai. Seperti penyakit, kemiskinan, kelaparan, kehausan, keletihan, kemurungan, dan sebagainya. Dan di dalam ibadah puasa ini, kita dilatih 1 bulan penuh untuk bersabar menahan lapar dan haus. Dan tidak diingkari, tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari lapar dan haus itu adalah pedih. Jadi fisik kita merasa pedih, diri kita merasa letih, pedih, itu efek dari menanggung lapar dan haus. Tapi seorang muslim bersabar menerima itu semua dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita dilatih untuk bersabar kelaparan dan kehausan sebulan penuh. Dan ini macam yang ketiga dari kesabaran, yaitu bersabar dalam menanggung takdir Allah yang kurang kita sukai. Nah, jadi ini 3 macam kesabaran. Itu bersabar dalam mentaati Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan bersabar dalam menerima takdir Allah yang kurang kita atau yang tidak kita sukai. Dan 3 macam kesabaran ini terpadu di bulan kesabaran, terpadu di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah selepas Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih bersabar dan lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh naif, sungguh keliru seorang yang menyangka bisa masuk surga. Insya Allah dia akan masuk surga dengan hanya menjalankan ritual-ritual tertentu saja dan meninggalkan hal-hal yang haram saja, tanpa bersabar, tanpa membuktikan kesabarannya yang sempurna di dalam memegang agama Allah ini.
terkhusus di zaman sekarang ya, yang penuh dengan berbagai macam cobaan atau fitnah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan ya, bahwa nanti akan datang suatu zaman, suatu masa di mana seorang yang memegang agama ini bagaikan menggenggam bara. As-sabir ala dinihi kal qabid alal jamr ya. Sayati alaikum zaman as-sabir fihi ala dinih kal qabid alal jamr. Akan datang nanti suatu zaman di mana seorang mukmin yang memegang agamanya, memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Dan itu wajib digenggam, nggak boleh dilepas kalau mau surga ya. Jadi siapa yang ingin surga, dia harus harus membuktikan kesabarannya dan harus berjihad untuk bersabar. Kenapa? Karena jalan ke surga itu tidak dipenuhi dengan bunga-bunga mawar atau jalanan yang mulus. Tidak. Tapi jalan menuju surga dipenuhi dengan duri-duri, dengan onak dan duri, serta dengan kepahitan dan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hal ini sebagaimana disabdakan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal yang berat-berat. Salat berjamaah, salat tepat pada waktunya. Salat berjamaah dan salat qiyamul lail. Salat malam, qiyamul lail. Ini jalan menuju surga. Berpuasa Ramadan, berinfak, berbakti kepada orang tua, meninggalkan riba, meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Jadi siapa yang mau ke surga, dia harus menembus perkara yang berat-berat tadi, al-makari, hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi di ungkapan yang indah, yang sangat berkesan dari Rasulullah SAW, bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang berat ya. Jadi saya upamakan ya, ini surga yang kekal abadi, yang seluas langit dan bumi. Maka surga yang indah yang didambakan oleh setiap mukmin, dirindukan oleh setiap jiwa, ternyata jalan untuk menujunya itu sangat berat dan tidak mudah. Kenapa? Karena di surga itu dikelilingi dengan hal yang berat-berat. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, infak, zakat, bersabar, berjihad, menuntut ilmu, dan perkara yang berat-berat yang hawa nafsu enggak menyukainya. Jadi siapa yang bersabar, berjihad melawan hal-hal yang tidak disukai tadi, bersabar menembus rintangan-rintangan tadi, dia akan sampai ke surga ya. Jadi ini ungkapan yang indah dari Rasulullah SAW, bahwa surga dikelilingi dengan hal yang berat-berat yang tidak menyamankan ya, tidak mengenakkan. Itu jalan menuju surga. Nah, karena surga dikelilingi dengan al-makari, hal yang berat-berat, maka butuh apa? Butuh kesabaran yang paripurna ya. Butuh kesabaran yang tangguh sekali. Dan kita mohon pertolongan, kita lemah. Kita semua ini lemah. Kita ini du'afa, fuqara. Kita butuh pertolongan Allah Ta'ala. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah. Tapi ingat, engkau tidak mungkin mampu bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita wajib mengerahkan kemampuan kita untuk bersabar, seraya isti'anah, memohon pertolongan kepada Rabb kita. Karena kita lemah tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Sedangkan neraka, huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu. Jadi siapa yang memanjakan hawa nafsunya, siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, jangan khawatir, dia akan lolos menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jadi jalan ke surga butuh kesabaran, butuh istiqamah, butuh isti'anah, butuh ketakwaan. Ya, ini. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sabar itu berat, ya, tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan sabar ini bukan cuma sehari 2 hari, bukan cuma 29 hari atau 30 hari saja, tidak. Tapi bersabar ini sepanjang umur, sebanyak tarikan nafas. Kesabaran ini sampai datang al-maut, sampai datang malaikat maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal. Ya. Jadi kesabaran batasnya sampai kalau ruh sudah dicabut oleh malaikat maut. Ini. Tetapi apa balasan Allah bagi hamba-hamba yang bersabar? Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang maha berterima kasih. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal yang baik-baik, dengan tatawwu', maka Allah Maha berterima kasih, lagi Maha penyantun. Allah Zat yang Maha pemurah, Maha agung karunia-Nya, Maha luas pembalasannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesabaran, keletihan hambanya. Ketika di dunia, seorang hamba bersabar menjalankan perintah Allah sampai maut, bersabar meninggalkan larangan Allah sampai maut, sampai akhir hayat. Dan itu berat, dia bersabar ya, sudah mengerahkan kemampuannya ya. Intinya dia jatuh bangun untuk bersabar itu. Susah payah bersabar ya. Nah, Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Allah akan membalas kesabaran hambanya itu dengan balasan yang tidak bisa dikhayalkan oleh akal kita. Balasan yang luar biasa. Anugerah dan pahala yang tidak terhingga. Bi ghairi hisab, pahala yang tak terhitung. Ini balasan bagi orang-orang yang bersabar. Dan sebenarnya pahala Allah jauh lebih besar dari kesabaran hamba. Karena seorang hamba itu bersabar seumur hidup. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, ya mungkin lebih atau kurang. Jadi bersabarnya hanya dalam rentang waktu tertentu. Itu pun dalam bersabar itu dia akan merasakan kelezatan dalam hatinya. Seorang yang bersabar mentaati Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, dia akan merasakan kebahagiaan dalam jiwanya, merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam hatinya. Orang yang salat akan tentram jiwanya. Orang yang berzikir akan nyaman, akan tenang hatinya. Ya. Jadi dengan bersabar itu justru dia merasakan kenikmatan dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bersabar itu sebenarnya berat tapi nikmat di dalam hati, di dalam jiwa seorang mukmin. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang jujur dalam beribadah kepada Allah. Dia akan menikmati salat, akan merasakan nikmatnya salat, merasakan nikmatnya tilawah Al-Quran, merasakan lezatnya zikir dan lezatnya doa, lezatnya munajat kepada Allah di tengah malam, lezatnya tadarru', berdoa, menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Ini suatu kenikmatan yang tidak diraih oleh raja-raja, ya. Suatu kelezatan yang tidak pernah dirasakan oleh raja-raja maupun para penguasa. Mereka taunya cuma kenikmatan fisik, ya. Para penguasa, para raja-raja, para pejabat tinggi itu taunya cuma kenikmatan fisik. Mobil yang mewah, villa yang indah, makanan yang lezat, pakaian yang megah. Mereka taunya cuma itu, gaji yang wah, ya. Mereka taunya cuma kenikmatan fisik. Ini kenikmatan bahaim, kenikmatan hewani. Sedangkan orang-orang mukmin yang bersabar, dia merasakan kenikmatan ruh, kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, karena merasa menikmati kedekatan di sisi Allah, menikmati kelezatan dalam mentaati Allah. Dan ini tidak dirasakan oleh para penguasa yang hanya tahu kenikmatan syahwat saja. Ya. Jadi orang yang bersabar memang berat, tapi di satu sisi dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan, dan itu pahala Allah yang disegerakan di dunia. Sebab pahala itu ada dua. Ada pahala yang ditangguhkan, ini yang paling sempurna di akhirat, dan ada pahala yang disegerakan. Di antara pahala yang disegerakan adalah kenikmatan dalam taat, keberkahan dalam umur, dalam rizki, dalam keturunan, dalam harta, dan sebagainya. Dan ini satu hal yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa orang yang istiqomah dalam salat, maka ini akan menjadikan keberkahan. Jadi istiqomah dalam salat itu akan membawa keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam istri, dalam anak-anak, dalam harta, dalam umur. Ya. Keberkahan dalam itu semua sangat tergantung dengan salat. Maka orang-orang yang mengabaikan salatnya, jangan harap rumah tangganya harmonis. Jangan harap rumah tangganya berkah, keturunannya berkah, hartanya berkah. Meskipun saldonya, tabungannya nggak terhitung. Tapi kalau dia mengabaikan salat, tidak ada berkahnya sama sekali. Jadi istiqomah dalam salat, ini akan mengundang keberkahan dalam umur, dalam keturunan, dalam harta, dalam keluarga. Ya. Jadi saya kembali lagi dalam kesabaran. Jadi kesabaran itu rentangnya sebentar, ya. Kesabaran itu mungkin 60 tahun, 70 tahun, ya. Itu pun dia merasakan kenikmatan dalam sabarnya. Tapi pahala dari Allah kekal abadi, ya. Kenikmatan surga yang kekal abadi. Di bersabarnya cuma 60 tahun, tapi pahala Allah tak terhitung, ya. Nah, ini di sini akal harus merenung dan berpikir, ya, serta memilih mana yang paling menguntungkan. Sebab fungsi akal itu adalah memilih yang dari dua hal itu, memilih yang paling besar keuntungannya. Yang mungkin risikonya sedikit, berkorbannya sedikit, tapi keuntungannya besar. Itu yang harus dipilih oleh orang yang berakal. Ya, oleh orang yang berakal cerdik. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Yang pertama adalah kabar gembira yang datang dari Allah Ta'ala sendiri.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kami, harta kami, anak kami, semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami beserta semua yang kami miliki akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang bersabar seperti ini, apa kabar gembira dari Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat salawat dari Rabb mereka. Sanjungan yang indah, sanjungan yang tinggi dari Allah di kalangan para malaikatnya. Jadi salawat dari Allah artinya ats-tsana'ul hasan, sanjungan yang bagus dari Allah Ta'ala. Wa rahmah, dan rahmat, curahan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Ini kabar gembira pertama, itu Allah berselawat kepada orang yang bersabar. Allah melimpahkan rahmat, dan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang bersabar. Ini. Yang kedua, sebuah hadis yang sahih. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in. Atha bin Abi Rabah berkata, suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan dari penghuni surga, seorang calon penghuni surga? Kata Atha, bala, tentu. Ibnu Abbas berkata, ini perempuan yang berkulit hitam ini. Perempuan yang berkulit hitam ini, dahulu di masa Nabi masih hidup, alaihi salatu wassalam, perempuan ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya terkena penyakit gangguan. Ini usra, saya terkena gangguan jin, ini kesurupan. Dan karena itu saya sering tersingkap aurat saya. Ya. Kalau pas kumat, pas kesurupan, sebagian aurat saya tersingkap. Fad'ullahu li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Doakan, wahai Rasulullah, supaya aku sembuh. Kalau sampai Nabi mendoakan, maka sekejap insya Allah sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Nabi menawarkan kepada sahabiah ini, sahabat perempuan ini, dua hal. Beliau bersabda, kalau engkau mau, engkau bersabar. Gak usah minta aku doakan. Ya. Kalau engkau mau, engkau bersabar dalam kondisimu seperti ini. Dan bagimu surga. Kalau engkau bersabar dengan penyakitmu ini, dengan gangguan ini, maka bagimu surga. Dan kalau engkau mau, aku akan doakan. Aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Jadi Nabi tidak langsung mendoakan, tapi menawarkan dua opsi. Ya. Dua pilihan, dua opsi. Maka sahabiah ini, perempuan ini, yang terganggu, terkena penyakit ini, dan penyakit ini sulit sembuh. Ya. Maka dia menimbang dengan akalnya. Ya. Kalau aku didoakan oleh Nabi, sembuh, tapi tidak mendapat jaminan surga. Ya. Aku sembuh di dunia, tapi tidak ada jaminan surga. Bukan mustahil masuk surga, tapi tidak dijamin surga. Tapi kalau aku bersabar dengan penyakitku ini, bersabar, ya, maka Nabi menjamin bagiku surga. Maka dia membayangkan jannah, dia membayangkan surga, ya, istana-istana yang megah, yang batu batanya dari emas dan perak, yang mengalir sungai-sungai dari madu dan susu, yang pakainya adalah sutra-sutra, ya, surga yang seluas langit dan bumi. Dia membayangkan surga. Maka langsung dia mengambil keputusan, asbir, aku memilih bersabar wahai Rasulullah. Aku memilih bersabar saja. Subhanallah, ya. Sehingga Abdullah bin Abbas memastikan, ya, bahwa perempuan berkulit hitam ini pasti masuk surga. Karena dia sudah ditawari Nabi, mau didoakan mau atau bersabar. Dia milih bersabar dan Nabi menjamin surga. Ya, ini. Dan subhanallah, lanjutan hadis tadi, perempuan yang sederhana ini, dia seorang perempuan yang sangat pemalu, sangat menjaga iffahnya. Dia tidak mau auratnya tersingkap meskipun seujung kuku. Dia tidak mau kulitnya tersingkap meskipun seujung kuku. Maka dia berkata, mohon kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau aku kumat, kambuh, kadang auratku tersingkap, maka doakanlah supaya auratku tidak tersingkap. Jadi dia berdoa bukan untuk sembuh, bukan untuk didoakan sembuh, tapi berdoa supaya auratnya tidak tersingkap di saat penyakitnya kambuh. Maka Nabi mendoakan, subhanallah, ini rasa malu yang luar biasa. Ya,
Padahal kalau dia sedang tidak sadar, kemudian tersingkap sebagian auratnya, dia tidak berdosa. Bukan karena kesengajaan. Tapi meskipun dia tidak berdosa, dia tidak mau kalau sebagian anggota tubuhnya tersingkap, ya, meskipun seujung kuku. Ini menunjukkan iffah dan kesolehan perempuan ini. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini kabar gembira yang kedua, yaitu jannah. Kabar gembira yang kedua adalah surga bagi orang yang bersabar. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang ke-12, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah membalas mereka karena kesabaran mereka itu dengan surga dan pakaian sutra. Subhanallah, ya. Karena mereka bersabar di dunia, Allah memberikan pahala balasan berupa surga dan pakaian sutra. Dan juga para malaikat Allah memberikan ucapan selamat kepada hamba-hamba Allah yang bersabar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar." Para malaikat menemui mereka dari setiap datang ke tempat-tempat mereka penghuni surga dari setiap pintu seraya mengucapkan selamat. Apa? Karena kesabaran kalian ketika di dunia. Selamat sejahtera bagi kalian disebabkan kesabaran kalian ketika di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar. Maka surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali, tempat hunian bagi orang-orang yang bersabar. Jadi, pahala bagi orang yang bersabar adalah jannah, surga. Ya. Kemudian juga di dunia, orang yang bersabar dia akan beruntung meraih ridha Allah dan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala. Ma'iyah, kebersamaan Allah yang menunjukkan taufik, rahmat, ta'yid, perlindungan dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Jadi kalau Allah bersama hamba-hamba yang bersabar, berarti Allah meridhai mereka, Allah mencintai mereka, Allah memberikan taufik mereka. Nah, kemudian sebagai pertanyaan, ya, mana yang lebih besar, ya? Ridha Allah atau surganya? Kita tahu, ya, surga Allah kekal abadi, luas langit dan bumi, kekal, ya. Fa ni'ma 'uqbad dar, sebaik-baik tempat kembali, surga. Sekarang mana yang lebih agung, mana yang lebih besar, surga atau ridha Allah Ta'ala? Allah sendiri mengatakan, wa ridwanum minallahi akbar, ya, dan keridhaan Allah jauh lebih besar. Jadi ridha Allah ridha kepada penghuni surga, ini kenikmatan yang jauh lebih besar dari jannah itu sendiri. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya, Allah berfirman kepada penghuni surga, mereka sudah di surga, sudah menikmati, mengenyam kenikmatan surga. Lalu Allah menyapa, Allah memanggil, Allah berkata kepada penghuni surga, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam penghuninya. Wahai para penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian? Mereka berkata, ya Allah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Engkau sudah selamatkan kami dari neraka, dan engkau sudah berikan kepada kami pemberian yang belum engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Maka Allah berfirman, sekarang aku limpahkan kepadamu ridhaku, ya. Al-yawm uhillu lakum ridwani. Aku limpahkan kepada kalian ridhaku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan ini pemberian Allah yang paling besar bagi penghuni surga, yaitu ridha Allah Ta'ala. Jauh lebih besar dari surga itu sendiri. Kenapa? Karena surga adalah makhluk Allah. Surga makhluk Allah. Sedangkan ridha itu sifat Allah. Sifat Allah, bukan makhluknya. Ridha adalah sifat Allah. Maka sifat Allah jauh lebih agung dari makhluknya. Ya. Nah, ini pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan bagi orang yang bersabar, pahala bagi orang yang bersabar, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan di bulan Ramadan ini kita semua dilatih, digembleng di sebuah madrasah kesabaran agar kita menjadi orang-orang yang bersabar sejati. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bersabar dan istiqomah memegang syariat Allah sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير، يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.